Jangan-jangan kita untung karena keberuntungan. Jangan sampai kita itu untung tapi karena keberuntungan, mungkin yang harganya tinggi. Kalau kita sudah karena untung karena keberuntungan, itu sulit teman-teman ya. Kalau kita mau mendapatkan keuntungan cabai terus menerus, karena apa? Ya kalau kita untung karena keberuntungan itu artinya bukan karena untung karena kinerja. Kalau kita mau bertahan dalam budidaya tanaman cabai atau tanaman sayuran atau lain-lainnya, kita untung tuh karena kinerja ya. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan ya teman-teman dalam kondisi sehat dan tanaman cabenya juga dalam kondisi sehat dan buahnya lebat. Harga cabai yang sekarang sudah cukup menyenangkan bagi para petani cabai. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah ada keuntungan atau belum? Atau sudah kembali modal atau belum? Senang teman-teman ya kalau harga cabai itu lagi naik. Harga cabai yang fantastis ini tentu saja ada faktor-faktornya teman-teman ya. Mungkin saja petani cabai yang menurun atau cuaca yang saat ini ekstrim ya, hujan berkepanjangan, hampir setiap hari hujan. Banyak petani-petani cabai yang lahannya mungkin terendam air, atau banyak juga yang terserang penyakit, sehingga di pasaran itu jumlahnya cabenya itu menurun atau langka. Makanya itu harga cabai sekarang ya cukup menyenangkan bagi petani-petani yang cabenya selamat ya. Yang tidak selamat ya mohon bersabar, mungkin belum rezekinya. Tapi kita jangan putus asa ya teman-teman, kita terus semangat. Karena apa? Sektor pertanian ini ke depan ya, kalau kita baca wilayah kita ya di Indonesia ini ya, sekarang tuh banyak sekali perkebunan sawit dan karet sudah di mana-mana. Terus lagi lahannya banyak yang dibuka untuk pertambangan. Tentu saja kalau kita membaca situasi atau membaca sebuah perkembangan zaman sekarang ya, banyak sekarang lahan-lahan kita ini dibuka perkebunan sawit dan karet, belum lagi pertambangan juga. Maka dari itu kita sebenarnya bisa mengambil sebuah peluang di situ teman-teman. Peluangnya apa? Tentu saja di 5 tahun atau 10 tahun yang akan mendatang nanti, kebutuhan sayur-sayuran, contohnya saja cabai ya teman-teman ya, contoh kecilnya cabai, mungkin saja nanti di 5 tahun yang akan mendatang itu bisa jangan-jangan langka teman-teman ya. Akhirnya apa? Kalau langka ya pasti mahal ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa belajar mulai saat ini untuk budidaya tanaman cabai. Karena yang saya bilang tadi, 5 tahun sampai dengan 10 tahun yang akan mendatang, sektor pertanian ini cukup menjanjikan. Jadi teman-teman yang saat ini baru mulai belajar melakukan penanaman, ayo semangat kita. Nanti 5 tahun sampai dengan 10 tahun yang akan datang, insya Allah pertanian ini akan menjanjikan sekali budidaya tanaman cabai atau sayur-sayuran. Mungkin hari ini saya tidak bahas tentang pemupukan atau perawatan ya. Saya hanya berpendapat, ayo kita saling sharing. Gimana sih kedepannya kita ini budidaya tanaman cabai atau pertanian sayur-sayuran tuh bagaimana kedepannya? Ayo kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama berdiskusi untuk menambah semangat kita dalam melakukan pertanian. Jangan malu ya kita sebagai petani sayur-sayuran, karena itu cukup menjanjikan nanti ya, bukan 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan ya teman-teman. Tentu saja butuh proses, paling tidak ya 5 tahun sampai dengan 10 tahun ke depan. Insya Allah sektor di pertanian sayur-sayuran itu cukup menjanjikan, karena
ya coba kita melakukan survei aja di daerah-daerah teman-teman mungkin. Kalau di daerah saya ini ya banyak sekarang udah dilakukan perkebunan sawit, karet, dan belum lagi di pertambangannya itu cukup luas sekali teman-teman. Tetapi saya berbeda arus ya, karena dari situ kita bisa mendapatkan sebuah peluang. Tentu saja nanti kebutuhan sayur ini cukup langka, jangan sampai nanti kita ini dapat kiriman dari luar negeri malahan harganya nanti kian meningkat, tapi bukan petani sayur yang mendapatkan keuntungannya, maksudnya petani yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai pemerintah nanti karena kekurangan sumber pangan akhirnya dia mungkin impor, itu cukup menyakitkan ya. Maka dari itu ayo kita semangat sebagai petani, mari kita belajar bagaimana cara merawat cabai agar sehat. Terus kita juga belajar ya, dalam budidaya tanaman cabai ini bukan sekedar hanya menanam saja. Maksudnya bisa, jangan sekedar bisa, kita juga harus perlahan-lahan mempelajari bagaimana sih keinginan tanaman cabai ini, bagaimana sih apa yang diperlukan. Jadi kita pelajari lebih dalam ya teman-teman. Jadi ya kalau kita mau belajar itu jangan langsung banyak, kita pelan-pelan belajar, sabar dulu, pelan-pelan belajar dengan populasi yang mungkin 100, 200, nanti 1000, terus nambah lagi 2000, sampai kita jadi petani yang besar. Petani-petani yang besar teman-teman itu tentu saja melewati tahap-tahap itu, dari pertama sedikit, terus lama-lama mungkin agak banyak, ditambah lagi mungkin populasinya. Tetapi ada manajemen juga yang harus diterapkan. Maksudnya seperti ini, kalau kita menanam cabai, tentu saja menanam apa saja lah ya, mau cabai, mau terong, terus mau kacang. Satu hal yang harus kita pegang teman-teman, contohnya kita harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Bagaimana sih kita tuh menanam sebuah sayur-sayuran tuh agar kita tuh untung ya. Kalau teman-teman hanya sekedar hobi ya monggo silahkan ya, mau rugi mau apa itu kan karena kalau sudah hobi itu ya nggak bisa lagi kita ceritakan. Tapi kalau kita ingin mencari keuntungan dalam budidaya sayur-sayuran ini, tentu saja kita harus mempunyai target. Yang pertama kita tanamkan di benak kita itu adalah kita harus pelajari dulu rencana anggaran teman-temannya. Contohnya misalnya teman-teman ingin menanam cabai 1000 pohon, tetapi teman-teman hanya mempunyai mungkin budgetnya 3 juta. Artinya dalam satu pohon, dari biaya olah lahan sampai dengan pemetikan pertama itu berarti biayanya berapa? Oh 3000. Nah, terus teman-teman harus berpikir 3000 itu cukup nggak untuk satu pohon? Kalau teman-teman punya keyakinan cukup, berarti ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Contohnya saja seperti ini, mungkin olah lahan teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya menanam 1000, itu ngapain kita olah lahan atau mencangkulnya itu harus membayar orang ya, kita lakukan sendiri kalau hanya 1000 saja teman-teman ya. Jadi kalau ingin menanam tanaman cabai itu biaya-biaya pengeluaran itu harus kita tekan, apalagi kita punya rencana anggaran tadi. Misalnya kita punya uang yang saya sebutkan tadi 3 juta, yaitu gimana caranya harus cukup. Mungkin ada toleransi ya, toleransi itu 500, misalnya ada toleransi 500.000, tapi itu sebagai toleransi apabila nanti ada kendala di perjalanan dalam kita melakukan budidaya tanaman cabai. Kalau sudah mempelajari sebuah rencana anggaran, maka nanti kita selalu berpikir bagaimana caranya kita menekan biaya perawatan, tapi dengan tidak mengurangi pertumbuhan cabainya atau nanti mengurangi pembuahannya. Karena apa? Kalau biaya perawatannya rendah, terus buahnya lebat, produktivitasnya tinggi, tentu saja nanti kita akan meraup keuntungan yang mungkin lebih besar lagi. Ya, terus kalau pemupukan ya memang itu sudah tidak bisa kita hindari karena itu sebuah kebutuhan atau makanan tanaman. Tetapi ada langkah misalnya kayak olah lahan, kita nggak perlu harus bayar orang. Kalau cuma nanam 1000 atau 2000 cukup lakukan sendiri. Terus langkah yang berikutnya adalah di video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Jadi kita jangan hanya fokus mengobati setelah tanaman itu terserang. Jadi kita juga
terapkan metode bagaimana sih agar tanaman cabai kita tuh minimal jangan mudah terserang penyakit gitu loh. Jadi ada langkah-langkah, nanti teman-teman silahkan tonton di video saya yang sebelum-sebelumnya, ada saya jelaskan itu, walaupun sepele tapi sangat berpengaruh besar. Terus ada lagi yang kita pelajari adalah dampak, peluang, dan risiko. Jadi seperti ini teman-teman ya. Apabila kita menanam cabai, tentu saja yang kita keharapkan adalah sebuah keuntungan ya, laba maksudnya. Tapi kalau kita menanam cabai terus kita mendapatkan keuntungan tuh dalam keuntungan jenis apa? Maksudnya seperti ini. Jangan-jangan kita untung karena keberuntungan. Jangan sampai kita itu untung tapi karena keberuntungan, mungkin yang harganya tinggi. Kalau kita sudah karena untung karena keberuntungan, itu sulit teman-teman ya. Kalau kita mau mendapatkan keuntungan cabai terus menerus, karena apa? Ya kalau kita untung karena keberuntungan itu artinya bukan karena untung karena kinerja. Kalau kita mau bertahan dalam budidaya tanaman cabai atau tanaman sayuran atau lain-lainnya, kita untung tuh karena kinerja ya. Kalau kita hanya ditolong mungkin harga cabainya yang sekarang mahal, terus pas kita nanam pas mungkin cuacanya bagus, terus kita untung, itu untung karena keberuntungan, bukan untung karena kinerja kita. Yang saya maksud karena untung karena kinerja kita itu adalah kita punya rencana anggaran, terus kita tekan biaya perawatan, terus bagaimana kita menambah produksi buah cabainya. Jadi itu tentu saja ada tahap-tahapnya. Nanti ayo kita sama-sama belajar teman-teman, ayo kita ikuti channel saya ini. Nanti saya akan terapkan atau saya bahas satu persatu ya. Tapi jangan salah berpendapat, saya ini sok peminta, enggak teman-teman. Saya membuat video ini terus saya berbicara di depan kamera ini. Saya mau kita sama-sama ngobrol. Silahkan teman-teman nanti berkomentar, terus ada masukan apa, terus ada pendapat apa yang mau teman-teman sampaikan, silahkan ya, saya terbuka. Yang penting kita dalam berargumen, yang penting sopan teman-teman ya. Jangan sampai kita tanamkan sebuah kebencian, nggak suka atau apa, itu nanti nggak jadi. Kalau kita mau berargumen ya kita sportif. Ada teman-teman pendapat lain yang perlu disampaikan, sampaikan. Ada berbeda pendapat dengan saya, sampaikan. Mari kita berdiskusi. Karena saya di sini bukan mau menggurui, tetapi saya mau berbagi pengalaman yang saya lakukan, terus saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan itu yang saya kerjakan, dan apa yang saya kerjakan itu yang saya sampaikan. Saya tidak membahas pemupukan teman-teman ya, nanti di video berikutnya saya bahas. Cuma saya membahas dasar-dasarnya itu kalau teman-teman ingin jadi petani yang besar. Mungkin videonya sampai di sini saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit mengubah pola pikir kita, termasuk saya juga ya. Kadang-kadang juga saya bicara ngomong kayak gini, kadang-kadang juga lupa untuk melakukannya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.